setiap janjiku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengatakan di setiap janjiku dan setiap doaku. Tuhan dimuliakan, selamat beribadah untuk kita semua.
Shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kita dikumpulkan kembali di tempat ini untuk memuji kebesaran Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Di minggu ketiga masa perenungan Epifani ini, kita dituntun oleh tema kehadirannya mengubahkan. Kita datang di tempat ini, kita menyembah Tuhan dan kita mau diubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu nyata, bahkan selalu mengubahkan kita dari hari ke hari. Ingat kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengingat kasih-Nya yang selalu nyata. Begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim, Dia, tapi penyelamat dan bertobat. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat hidupnya. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, kita memuji Tuhan. Kita nyatakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Mu Bapa,
bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan, seringkali kita melakukan banyak hal yang melanggar kehendak Tuhan, bahkan membuat sesama kita terluka karena sikap kita. Dengan segenap hati, masing-masing kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali firman Tuhan. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Amin. Tuhan begitu sayang kepada kita, mengampuni segala dosa kita, bahkan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan bahwa Tuhan, aku mau diubahkan oleh-Mu menjadi baru seperti yang Engkau mau. Mari kita sama-sama menyatakan, Bapa, sentuh hatiku. Tuhan kita berkata, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku.
sadar kita menyatakan bahwa begitu banyak dosa kita, tapi dengan kasih-Nya Dia ubahkan kita menjadi yang baru. Betapa aku menyadari benar Bapak. dalam hidupku ini Kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita yang senantiasa hidupnya dikasihani Tuhan. Firman Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur pasalnya yang ke-27, ayat yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Tuhan benteng hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, Hanya inilah yang kudambakan tinggal di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati bait-Nya Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya, pada hari malapetaka Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. dan mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang aku menegakkan kepalaku. menghadapi musuh-musuh yang mengepung aku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Menjadi kerinduan kita untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Berdiam dalam pelataran Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan diperdengarkan oleh firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
wajah Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. lebih baik satu hari di hadapan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan ini kita buka baca. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan di saat ini. Kami tidak sekedar hadir untuk menduduki bangku-bangku yang kami duduki, tapi betul-betul kami datang dalam kerendahan hati untuk diubah di tengah-tengah persekutuan ini, dan tentu semuanya itu lewat firman-Mu, lewat isi hati-Mu yang akan menyatu dengan isi hati kami, sehingga hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami ini betul-betul kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, kami senantiasa diberkati. Karena itu ya Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga pemberitaan ini benar disampaikan seperti yang Tuhan maksudkan. Bukan berdasarkan pikiran, perasaan, ataupun kemauan hamba-Mu ini. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami, sehingga pemberitaan ini dapat disampaikan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Bacaan leksionari yang pertama kita terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga uang. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah hidup hatiku. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teduhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, salam sehat, salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih boleh saling berjumpa. Puji Tuhan kalau kita masih saling boleh bertatap muka. Puji Tuhan kalau kita masih saling boleh melayani. Puji Tuhan kalau kita masih boleh menikmati persekutuan pada sore hari ini. Perjumpaan yang sangat indah, karena perjumpaan ini adalah perjumpaan antara Tuhan dan anak-anaknya dalam persekutuan pada saat ini. Kita bersyukur kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Januari di tahun 2026 ini. Tentu sudah banyak cerita yang terjadi selama 25 hari ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin ada yang mengatakan hidup ini selalu berubah-ubah. Keadaan hidup ini selalu berubah-berubah. Terkadang seperti itu, terkadang seperti ini, terkadang sangat menyesakkan, terkadang membuat harus diam, terkadang membuat harus tertawa, terkadang harus membuat sedih, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Dia yang setia buat hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang pada saat ini Dia kita muliakan dalam persekutuan ini. Kita masih boleh ada ini, saudara-saudara ya. Bukan karena kita merasa, oh saya sehat. Oh saya kuat. Oh saya sangat layak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, siapa kita? Ini semua karena perkenaannya. Ia menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita bersyukur. Kalau Tuhan masih mengaruniakan kehidupan kepada kita sampai saat ini di hari yang ke-25, di dalam kita memaknai makna Epifani yang mulai pada tanggal 6 Januari yang lalu,
kita sungguh ingin menghayati. Kalau Ia masih mengaruniakan kehidupan kita, apa sih yang akan kita buat dengan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini? Tentu ibu bapak, kita mengisi kehidupan kita ini bukan berdasarkan mauku, isi hatiku, rancanganku, rencanaku, ataupun juga rencana orang lain yang saya lakukan. Enggak. Tapi yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Di mana kita mengenal kehendak Tuhan? Di mana kita mengenal isi hati Tuhan? Firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama terima. Mulai dari Mazmur 27 sampai dengan Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan kita akan memahami itu dalam tuntunan tema kehadirannya mengubahkan. Kehadiran Yesus mengubahkan. Kehadiran Tuhan mengubahkan. Apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau Dia hadir? Banyak orang yang mengaku, banyak orang yang merasa ia sangat happy, ia sangat enjoy, dia sangat senang, dia sangat bahagia, dia mengubah hidupnya seperti apa yang Tuhan harapkan terjadi di dalam hidupnya ketika Tuhan hadir di dalam dirinya. Saya mau tanya jemaat Masale. Halo jemaat Masale. Berarti banyak yang datang dari luar kota kalau begitu, karena sedikit saja bilang halo. Jemaat Masale, memang kuat di sini karena semua majelis gereja ini. Iya, kuat sekali sih. Saudaraku, apakah ketika Yesus hadir dalam hidup jemaat Masale, apakah jemaat Masale ini berubah atau berubah-ubah atau tidak sama sekali? Pilih mana? A, B, C. Kalau saya memandang ke sebelah kanan saya, ibu bapak penatua diaken, A, B, atau C, atau saya pilih D karena itu yang terjadi, atau bagaimana? Berubah-berubah. Berubah. Yang sebelah kiri saya, A, B, atau C. Atau ada yang mengatakan saya pilih D karena A, B, dan C tidak berubah sampai hari ini Pak. Masih seperti yang dulu. Sebelah kanan saya, pasti juga A ya. Kita pasti selalu memilih dalam ukuran-ukuran yang normatif. Tapi mari kita coba itu, bahwa betulkah itu A. Jangan sampai karena ada orang di sebelah kiri kananku mungkin saya bilang, kalau saya bilang C mungkin saya merasa malu. Kalau saya bilang B lebih baik saya pilih A supaya saya tidak terlalu merasa malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oke itu jawaban saudara. Kehadirannya mengubahkan. Apakah di dalam pembacaan kita ini ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita, betul-betulkah kehadirannya sangat mengubahkan hidup kita? Atau jangan sampai masih seperti yang dulu ya. Aku masih. Oke asik. Nggak usah dilanjutkan karena ini bukan tembang kenangan dari Radio Venus ya. Bukan. Kenapa ini pembacaan yang kita baca dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bahwa ketika Ia hadir begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Mari kita mulai belajar ya. Kita perhatikan saudara-saudara mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Di situ di ayatnya yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap,
menyingkirlah ia ke Galilea. Kenapa harus ke Galilea? Apa tidak ada tempat yang lain yang dianggap representatif untuk Yesus mengamankan dirinya? Mengapa harus ke Galilea? Mengapa tidak memilih Yerusalem? Mengapa tidak memilih Bethlehem? Mengapa tidak memilih Yudea? Tetapi kenapa memilih Galilea? Itu kan kalau kita mau mengkritisi firman seperti itu, buat pertanyaan-pertanyaan yang mencoba untuk mencari jawab apa sebenarnya rahasia di balik itu. Kalau Yesus pergi ke Galilea seperti apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya ibu bapak saudara, ya, Yesus ingin menggenapi nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yang tadi sudah dibacakan. Yesus menggenapi apa yang disabdakan oleh Yesaya tentang bangsa yang berada di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Galilea digambarkan sebagai kehidupan di mana kegelapan menaungi mereka. Galilea digambarkan sebagai bangsa yang termarginalkan. Galilea digambarkan sebagai bangsa yang terpinggirkan. Karena menurut orang-orang Yahudi pada saat itu, di Galilea telah terjadi campur kawin antara bangsa-bangsa lain. Sehingga Galilea ini di mata orang-orang Yahudi pada umumnya ini daerah yang tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita masuk dan kita tidak boleh berada bersama-sama dengan mereka. Tetapi anehnya pelayanan Yesus yang pertama justru mengunjungi daerah itu, mengunjungi Galilea. Ia menggenapi apa yang dinubuatkan, apa yang direncanakan oleh Bapa untuk terjadi di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Kita katakanlah yang pertama ialah bahwa dari kegelapan menuju kepada terang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi sederhana saja. Saya mau bilang seperti ini. Jika ada orang yang saudara-saudara fitnah, saudara-saudara hina, saudara-saudara jatuhkan martabatnya, saudara-saudara betul-betul hancurkan hidupnya, dan menurut saudara, saya sudah hancurkan hidupnya, pokoknya dia sudah tidak punya apa-apa lagi, pokoknya dia sudah tidak berdaya. Tapi entah mengapa, besok pagi dia datang ke rumah saudara, dia ketuk-ketuk pintu rumah saudara dan mengatakan kepada saudara, "Manasu moraka." Jangan dipikir manasu moraka itu sudah masak Mika. Lalu dia bilang ini tambuk manne komu tandaiko, kande manne komu tanga. Bukan itu. Filosofi manasu moraka, baik-baik jika kamu di situ. Sehat-sehat jika kamu di situ. Sejahtera jika kamu di situ. Ada jika damai di situ. Bahasa kita ya, ada jika shalom di situ. Itu makna dibalik manasu moraka. Bukan dikongkan deto ngamoy kumu tanga atuh. Makanya kemalik mak kebaktian tali mobilan tampe itu disanga plastik. Ada di sini kalau pergi di Bambuden, pergi di PowerPoint, pergi di Dalton, pergi di Meko, tak lupa dengan kantongnya. Ada? Angkat tangan kalau ada. Mana berani kita berdiri. Ini juga Pak Pendeta macam-macam aja. Ketika dia mengetuk pintu kita dan kita berkata, dia berkata, "Manasu moraka, selamat pagi saudara." Kira-kira apa
apa yang ada di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita ketika kita membuka pintu rumah kita dan melihat bahwa orang yang berkata kepada kita adalah orang yang kemarin sore saya habisi nama baiknya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam pikiran dan hati kita? Kalau saya itu yang mengalami, saya tidak bisa berkata-kata. Mungkin warna muka saya ini akan sedikit berbeda ketika orang yang kemarin sore itu saya betul-betul habisi dia dengan kata-kata, saya betul-betul hancurkan hidupnya. Tapi kenapa itu pagi-pagi dia datang ketuk-ketuk pintu rumahku dan dia mengatakan manasu moraka? Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia datang ke rumah itu untuk menjumpai orang yang kemarin sore menyakiti hatinya, menghancurkan hidupnya dengan kata-kata yang sangat sadis sekali. Pertanyaan saya, apa di dalam dirinya? Halo, apa di dalam dirinya? Apa yang di dalam diri orang itu? Jangan pakai suara dalam. Saya sudah 3 kali ulang pertanyaanku kodong. Respon-respon tong ke sedikit. Jauh-jauh kak datangin dari Balbot kamu kira saya ada di sekitar sini. Saya dari Balbot kodong datang. Supaya saya juga senang-senang pulang bahwa ada feedback antara saya dan jemaat dalam khotbah pada hari ini. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa tahu kurang jelas Ya siapa tahu kurang jelas. Apa yang ada di dalam diri orang itu? Kasih. Oke. Kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan pernah mengedepankan egoku, kepentinganku, sakit hatiku, hancur hatiku, enggak. Kenapa dia berani datang dan mengetuk pintu hatinya? Betul, karena dia memiliki kasih. Saya percaya di Masale banyak orang-orang seperti itu. Amin. Ya, itu baru mulai banyak. Tapi ada yang bilang di belakang. Saudaraku, tidak gampang jadi orang seperti itu. Tidak mudah menjadi orang yang baru kemarin sore hidupnya dihancurkan dengan kata, betul kau tidak lukai tubuhku, tapi kau hancurkan hatiku, kau hancurkan hidupku. Sakitnya itu di kalau sakitnya itu di sini bro, tidak ada obatnya bro. Ini kalau sakitnya di sini, ini kalau saya nggak mampu, ini saya bisa stres. Kalau saya sudah melewati stres, saya sudah bisa gila. Bisa-bisanya itu terjadi di dalam hidupku dan bisa-bisanya itu kau lakukan di dalam hidupku. Kau ngaku aku bestimu, masa besti menjatuhkan besti? Apakah Yesus demikian? Ya, lebih daripada itu. Tuhan yang kita hianati, Tuhan yang kita tidak junjung tinggi kehendaknya, Tuhan yang tidak kita hidupi kerinduannya di dalam kehidupan kita. Dunia berada di dalam kegelapan karena dosa. Kalau dalam hukum Taurat ibu bapak saudara dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Maut itu bukan hanya bicara soal kematian, tapi maut itu menuju kepada kebinasaan. Itu hukum Taurat. Tidak ada dosa bisa berelasi dengan Tuhan. Gak ada. Gak ada orang berdosa bisa berelasi dengan Tuhan. Gak ada. Yang ada itu adalah maut. Tapi kenapa dia yang kita sakiti? Kenapa dia yang kita tidak ikuti? Kenapa dia yang kita tidak dengarkan? Kenapa dia yang kita sakiti hatinya? Dia mau datang dan mengetuk-ngetuk pintu hati kita. Terang itu datang.
Tidak bisa ibu bapak orang berdosa itu datang kepada terang. Terang yang harus datang kepada orang berdosa. Enggak bisa kita pede mengatakan saya bisa datang ke hadirat Tuhan. Saya bisa datang memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat siapa kita? Kita orang berdosa. Kita berada di dalam kekelaman. Yang hanya bisa datang adalah terang itu datang mengunjungi kita. Sehingga kegelapan itu diterangi oleh terang. Yesus datang menerangi kegelapan kehidupan manusia oleh dosa sehingga kegelapan itu menjadi terang. Kehidupan yang dikuasai oleh dosa mulai nampak terang itu karena apa? Kegelapan itu mulai membuka diri, mulai membuka hati sehingga terang itu hadir di dalam hidupnya. Itu tadi. Dia yang disakiti, tapi dia yang datang. Dia yang namanya, martabatnya dihancurkan, dia yang datang. Yang begini-begini Tuhan cari itu. Orang-orang yang macam begini itu Tuhan doyan. Di mana itu orang-orang yang sudah disakiti tetapi masih pergi mengunjungi. Tetapi masih bisa katakan salam hai saudaraku. Yang masih bisa mengatakan kita bersaudara. Yang masih bisa mengatakan saya sayang kamu. Kata orang-orang di Balbot, biar 5 kali ganti klender. Kalau 5 kali ganti klender itu berarti 5 tahun ya. Pak Pendeta mohon maaf, sesorry-sorrynya. Saya tidak akan pernah bicara dengan orang ini. Karena orang ini sudah keterlaluan mulutnya. Banyak itu di jemaat itu begitu. Tapi di Masale tidak ada orang-orang begitu. Tidak ada. Dikunjungi sama pendeta, dikunjungi sama penatua, dikunjungi sama diaken, dikunjungi sama majelis gereja. Katanya kamu ini sudah lama tidak baku bicara. Betul. Kita yang tidak rasakan nih Pak, kita yang tidak rasakan Ibu. Bapak Adilui. Bolehkah kita duduk bersama, kita diskusi bersama. No. Tidak usah repot-repot. Tidak usah susah hati, tidak usah menyediakan. No. Sakit sekali. Tapi orang begitu tidak ada di Masale. Orang yang ada di Masale ini seperti yang saya bilang tadi. Orang yang datang mengetuk-ngetuk pintu rumah ketika tadi sore dia sangat disakiti oleh orang. Saya lihat ini muka-mukanya. Kulihat. Ini kira-kira kalau keyboard main di mana ini? Kulihat di wajahmu. Harus pakai suaraku karena suara tak dengan suaraku tidak sama. Kalau perempuan kadang rendah. Iya, kalau saya nyanyi dengan nada perempuan, saya kadang tidak sampai. Ya. Kulihat di wajahmu. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebentar. Kurang ekspresif. Katanya ibadah ekspresif. Menyanyinya, ku kasih. Siapa yang kau kasihi? Coba, kita kiri kanan, Le. Walaupun mungkin itu kiri kanannya ya. Ya. Pokoknya kita ekspresikan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan dan seterusnya ya. Oke. Tidak apa-apa kan kita kan bersaudara, kita boleh pandang kiri dan kanan ya. Tidak usah malu-malu lah. Tidak usah malu-malu. Ini kemarin belum bayar utangnya baru macam-macam juga dia. Ya, oke, 3 ya. Ya, ku kasih. Boleh. Kita ekspresikan lagunya deh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, mantap. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu.
kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. One more, sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada di belakang tadi bilang begini, ku kasihi kau. Langsung itu satu perempuan bilang, dengan kasih. Baru dia bilang begini, tolong nomor HP ditinggalkan. Bisa ton juga ini lagu mempertemukan jodoh. Ya. Kulihat di wajahmu banyak tai mata. Bukan begitu bos. Jangan cuma menyanyi karena supaya dilihat orang. Tapi betul-betul kita mengekspresikan bahwa saudaraku, walaupun tadi sore kau hancurkan hidupku, walaupun tadi sore kau caci maki saya, tapi saya mau bilang sama kau, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Itu yang Yesus cari. Kegelapan-kegelapan itu yang Yesus mau terangi. Bagaimana terang itu bisa sama kita Bapak Ibu kalau kita ndak buka hati kita ndak bakalan. Harus buka dulu hati. Buka dulu hati. Terang itu datang. Ini baru poin pertama, sudah berapa menit nih? Lumayan juga ini ya. Tadi sudah sarapan dari rumah ya? Ini lama ini loh ibadah ekspresif ini. Ada yang tidak gampang-gampang Bapak Ibu. Kedua, ya kita baca ayatnya yang ke-17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ibu bapak saudara, Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Tanda baptisan itu berarti pengakuan dosa seseorang bahwa ia benar-benar telah berdosa. Ia telah dikandung di dalam dosa, karena itu dia datang kepada Tuhan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Pertanyaan saya, kalau baptisan itu tanda pengakuan dosa, berarti Bapak Ibu, ketika Yesus menerima baptisan Yohanes, apakah Yesus berdosa? Boleh jawab saya. Halo? Ketika Yesus menerima baptisan Yohanes, apakah Yesus berdosa? Kenapa dia mau dibaptis? Ganjal lagi nih, terganjal lagi ini. Kenapa dia mau dibaptis? Menarik. Kenapa dia menerima baptisan? Itulah sebabnya Yohanes berkata kepada Yesus, membuka tali kasutmu, aku tidak layak. Apalagi untuk membaptismu, aku tidak layak. Yohanes tahu diri bahwa sesungguhnya dialah yang harus menerima apa yang dia lakukan kepada Yesus. Tetapi Yesus sudah memberikan contoh ketaatan bahwa walaupun ia tidak berdosa, baptisan yang dia terima itu adalah merupakan tanda bahwa Tuhan yang mengasihi itu betul-betul kini telah hadir di dalam kehidupan manusia. Dan dengan demikian ia mau supaya manusia itu datang dan bertobat kepadanya untuk menerima pengampunan. Baptisan yang diterima oleh Yesus adalah merupakan tanda ketaatannya atas apa yang Bapa rancangkan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Karena itu ia merendahkan hati lalu menerima baptisan yang seharusnya itu diterima oleh manusia berdosa. Bukankah Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa datang kepada Tuhan dalam baptisan itu, datang kepada Tuhan dalam pertobatan itu sangat layak di hadapan Tuhan. Kalau dia bilang bertobatlah, berarti dia sangat paham dan dia sangat mengerti, dia sangat tahu bahwa seseorang yang tidak bertobat di dalam hidupnya karena dosa-dosanya, itulah kehidupan menuju kepada kebinasaan.
Karena itu dia bilang, hei bertobat. Selesaikan dosamu. Jangan lagi berbuat dosa. Sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kehidupan yang sesungguhnya akan datang. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu tidak akan pernah dihadirkan orang-orang yang berdosa di dalam hidupnya. Ini kita melihat ibu bapak saudara betapa mulianya kasih Kristus yang membuka sebuah relasi yang baik, yang membuka sebuah hubungan yang baik, bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat akan dosanya. Tidak ada jalan bagi orang yang hanya memelihara sakit hatinya, dendamnya, kesombongannya, keangkuhannya, iri hatinya. Jangan biarkan ibu dan bapak hidupmu direngkut, hidupmu dikuasai oleh kuasa kegelapan yang telah diterangi oleh Yesus. Jangan. Jangan biarkan. Jangan hidup ini dikuasai oleh kegelapan. Karena itu Yesus bilang, bertobat supaya kau tidak binasa. Roma 8 ayat 1 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia tidak akan dihukum. Itulah sebabnya siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga ibu bapak, kita melihat ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di situ Yesus memanggil murid-muridnya. Pertama-tama Petrus dan saudaranya. Apa di situ? Rupa-rupanya Petrus dan teman-temannya ini 4 orang ya. Yang pertama dipanggil oleh Yesus, mereka itu adalah penjala ikan. Dari kehidupan ya, dari kehidupan biasa, dia dipanggil dalam panggilan ilahi. Mereka yang adalah nelayan biasa, Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ibu bapak saudara, mereka adalah penjala ikan. Tetapi Yesus tidak hanya mau menjadikan mereka penjala ikan, tetapi mereka dijadikan sebagai penjala manusia, bahwa dengan kehidupan mereka orang-orang bisa menerima firman, orang-orang bisa menghidupi firman, orang-orang bisa menerima Yesus. Karena itu mereka diajak dalam panggilan ilahi, dan di dalam panggilan ilahi ini ada kuasa yang sangat luar biasa. Kita kasih bukti ya. Betul? Mereka berada dalam panggilan ilahi? Ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 12 murid Yesus saya mau nanya. Berapa yang mati karena tua? Coba. Berapa yang mati karena ketuaan? Ayo jemaat masalah. 1. Siapa nama? Betul sekali Om. Yang mati tua sampai tua itu Yohanes. Dia dimakamkan di Efesus ya. Tapi 11 di luar Yudas Iskariot ya. Yang lainnya mati syahid, mati martir. Coba. Betul bahwa di dalam panggilan ilahi untuk menjadi seorang rasul memang gak gampang. Kadang nyawa harus menjadi taruhan. Tapi di sinilah kita melihat bahwa jika mereka mempersembahkan hidup mereka dalam panggilan ilahi, mereka meninggalkan profesi mereka menjadi nelayan ikan dan menjadi penjala manusia. Di sini kita melihat betapa besarnya kuasa itu yang mengokohkan hidup mereka, sehingga mereka tidak takut-takut mempersembahkan hidup mereka untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak ada yang matinya baik-baik. Simon Petrus mati disalib, dan ketika dia mau mati disalib, dia bilang, jangan kepala saya di atas, saya minta kepala saya di bawah. Bagaimana Thomas, seorang yang pernah tidak percaya akan kebangkitannya, tetapi ketika Yesus meneguhkan hatinya dalam Yohanes 20 ayat 29, karena engkau melihat Thomas maka engkau percaya. Tapi Thomas bayar mahal ketika ia menjadi martir di India pada waktu itu. Coba kalau ibu bapak pergi ke negara India, banyak gereja-gereja di India selalu dikatakan gereja Thomas. Thomas menyerahkan hidupnya, ditombak. Tapi apakah ibu bapak dia menyesali? Enggak. Inilah yang dikatakan bahwa
mereka betul-betul sangat kokoh, sangat luar biasa mempersembahkan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Nah kita kadang ini baru batuk pilek, aduh banyak betul alasan tidak pergi ke gereja. Bagaimana kita ingin menyatakan panggilan kita dalam panggilan ilahi kita. Di sini ibu bapak Tuhan mengingatkan mereka, kamu tidak lagi fokus kepada profesi biasamu, tetapi kini kupanggil kau untuk masuk dalam panggilan ilahi. Nah kita semua ini masuk dalam panggilan ilahi. Di mana itu? Dalam kehidupan di mana kita berada. Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang benar. Ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang benar. Anak-anak, jadilah anak-anak yang benar. Kita ini majelis gereja pendeta penatua diaken, jadilah majelis gereja yang benar. Bukan majelis gereja yang baik ya. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Itu yang penting. Adik-adikku yang para pelayan-pelayan ini, bukan hanya sebelah itu. Pintarnya menyanyi itu di atas ya. Jagonya itu main band di atas dan lain. Oh no. Yesus gak butuh yang gitu. Yesus butuh pelayanan yang utuh, pelayanan yang konkret. Kata dan perbuatan sejalan. Jangan sampai kita yang melayani di sini yang pakai stola macam begini ya. Tapi di luar sana orang cerita begini. Gayaan aja. Manis di bibir. Manis di bibir. Tetapi tingkah laku bayao. Tapi saya lihat di lemah saleh ini tidak ada macam orang begitu. Kulihat. Nah, itu dia. Jangan lupa itu. Kulihat. Yang keempat. Ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini? Dari penderitaan kepada pemulihan. Luar biasa. Betul kadang kita bergumul, betul kadang kita sedih, betul kadang kita sesak, betul kita kadang berada dalam penderitaan. Tapi ibu bapak saudara, kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah Ia sudah memberikan sebuah komitmen yang sangat kuat kepada kita bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di mana kamu berada, di situ pun aku berada. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Jika engkau mati, tapi engkau tidak akan mati untuk selama-lamanya. Engkau juga akan memperoleh mahkota kehidupan jika engkau setia sampai akhir. Ibu bapak, sebuah komitmen yang sangat luar biasa bahwa betul kita berada dalam penderitaan, mempertahankan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan pemulihan yang sangat luar biasa. Bukan hanya persoalan sembuh dari sakit, tapi kita betul-betul dipulihkan hubungan dan relasi kita karena dosa itu dipulihkan di dalam Kristus. Penderitaan karena dosa diselesaikan di dalam Kristus oleh kelahiran dan kematiannya bagi kita. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Yesus datang mengubah kehidupan kita, ya, maka itu mari kita responi dengan cara hidup yang benar dalam hidup kita. Begitu dia ibu bapak saudara, begitu dia. Kalau mungkin ada orang yang tidak senang, ya sudah biasa. Kalau ada mungkin orang yang suka puji-puji, ya puji Tuhan, terima kasih. Kalau ada orang yang mungkin selama ini nyakiti, doakan. Kasihilah. Apa itu kita lakukan? Wih berat. Edis TV mengatakan berat saudara-saudara, berat. Berat Pak Pendeta, berat. Tapi kita harus belajar menyatakan kehendak Tuhan, bukan kehendak. Dia sudah datang menerangi kegelapan kita, dosa sudah selesai di dalam Dia. Karena itu kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran. Apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 27 tadi, ya, bahwa tempat yang paling aman adalah Allah pelindung kita. Karena itu mari serahkan seluruh hidup kita ini kepada Dia yang sungguh luar biasa bagi kita. Jangan pernah kecewakan hati Tuhan, ya. Walaupun saudara-saudara kita sering mengecewakan kita. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Walaupun sesama kadang menyakiti hati kita. Jangan pernah melukai hati Tuhan. Walaupun orang kadang melukai hati kita. Semoga itu kita lakukan. Sehingga kehidupan kita betul-betul diubahkan.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kami bahwa betapa besarnya kehadiran-Mu di dalam hidup kami ini. Engkau mengubah segala sesuatu yang sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu dengan cara yang sangat luar biasa. Engkau datang dalam kerendahan hati untuk menyelamatkan kami. Hidup-Mu menjadi teladan bagi kami. Hidup-Mu adalah contoh yang luar biasa bagi kami. Karena itu kami berterima kasih. Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan jadikan kami lebih berarti. Tuhan jadikan kami berkenan di hadapan Bapa. Sehingga kami dengan Bapa punya relasi, punya hubungan yang sangat baik. Semua hanya karena Engkau ya Yesus firman yang menjadi manusia. Saudara, kita telah menerima firman Tuhan. Kalau kita minta ingin diubah oleh Tuhan, ubahlah hidupmu seturut dengan kehendaknya. Walaupun terkadang hidup ini berat, terkadang hidup ini menyesakkan, tetapi kita perlu ingat, Dia tidak pernah berubah. Bagaimanapun hidupmu, semenderitanya apapun hidupmu, Dia tidak akan pernah berubah. Karena Dia adalah kasih. Karena itu jemaat, mari dalam kerendahan hati kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, angin duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, berkat-Nya selalu baru dan sangat melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan Aku Diberkati. Mari jemaat Tuhan, kita mengekspresikan. Yang bertepuk tangan, silakan kita bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau telah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar
Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Cek. Ya, ini ada Natura roti. Mari kita dukung pertemuan kegiatan pertemuan guru-guru sekolah minggu standar 50.000 roti dari Mako ini 50.000 standar. Ada 50.000, 100. Siapa lagi? 50? Bisa 50? Bawa. Ya, siapa lagi? Standar 50. Depan lagi. Bawa ke bawah. Daftar saja. Masih ada? Masih ada satu? Saya mau itu. Oh, Pak Pendeta. Oke. Makasih atas dukungan. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berkenan,
Hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Dan sebelum kita menuju ke sana, ada minggu persiapan untuk kita sama-sama dengarkan, untuk kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Demikian minggu persiapan bagi kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala sukacita, dengan segala kebahagiaan, dengan segala ungkapan syukur, jemaat-Mu ikut mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan lewat persembahan yang telah dinyatakan, baik yang telah dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan, ke dalam kotak persembahan, maupun juga dalam bentuk natura yang telah kami lakukan bersama. Kami berharap, bermohon kepada Tuhan, terima dan kuduskanlah persembahan ini. Biarlah Tuhan, pekerjaan pelayanan-Mu boleh dinyatakan dengan baik dan benar, baik itu di tengah-tengah jemaat-Mu di Masale di sini, maupun juga di tempat di mana Tuhan berkenan untuk dinyatakan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ajar kami untuk selalu mensyukuri berkat-Mu di dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu baru tiap hari bagi kami. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar oleh siapapun juga, karena Engkau sangat mengenal kami dan mengasihi kami. Karena itu Tuhan, segala bentuk berkat-Mu dalam kehidupan yang kami terima, kami selalu ingin bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan setia melihara kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan kenal betul siapa kami. Tuhan tahu betul anak-anak-Mu yang hadir beribadah pada saat ini. Tuhan kenal betul seluruh anggota jemaat Tuhan, jemaat Masaleh. Karena itu Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kepadamu. Jika kami datang dalam pergumulan kami, jika kami datang dalam beban hidup kami, jika kami datang dalam tantangan-tantangan hidup kami, jika kami datang dalam kesesakan hidup kami, ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pemenang dari pergumulan dan tantangan hidup kami. Ya Allah, jika kami datang dalam sukacita, jika kami datang dalam kebahagiaan, jika kami datang dengan penuh ungkapan syukur, ajar kami Tuhan untuk rendah hati. Sehingga ketika kami rendah hati, maka yang terjadi dari kehidupan kami adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami sangat mengandalkan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menyerahkan kehidupan pribadi kami ke dalam tangan pengasihan. Jadikan kami pribadi yang sangat Engkau cintai dan sangat Engkau kasih. Jadikan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami menjadi keluarga yang sangat diberkati Tuhan, dan keluarga yang berbagi berkat dan kasih Tuhan kepada sesama. Jadikan kami sebagai pasangan dalam hidup rumah tangga, sebagai pasangan yang setia. Jadikan kami sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak kami, dan jadikan kami anak-anak yang menghormati orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun anak-anak kami, buah hati kami ini menjadi orang-orang yang benar di dalam hidup mereka. Menjadi orang yang takut pada Tuhan, menjadi orang yang menghormati orang tua dan sesamanya, dan menjadi pribadi yang berbagi berkat dan kasih di kemudian hari. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkenan. Karena itu berkati perjuangan orang tua bagi kehidupan anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekecil apapun itu, kami selalu syukuri Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab yang besar. Biarlah usaha dan pekerjaan itu menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, pelayanan majelis gereja di jemaat-Mu di jemaat Masaleh ini, Tuhan Kau berkati. Pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, panitia-panitia yang ada. Kiranya Tuhan memberkati tenaga koster, tenaga tata usaha, sehingga betul-betul dapat menyatakan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sore malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk melayani jemaat-Mu lewat peran dan fungsi kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami datang dalam segala kerendahan hati. Mohon ampun sekiranya ada hal yang tidak berkenan kepadamu, yang kami lakukan di hadapan-Mu pada saat ini. Ampuni dan kasihanilah kami. Bapa, serta hidup kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan pelihara kami sepanjang sepekan ini, dan izinkan di minggu yang akan datang kami boleh kembali untuk beribadah terlebih Tuhan, mempersiapkan diri untuk masuk dalam meja perjamuan kudus. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk kota kami di mana kami tinggal, dijaga dan dilindungi. Kami berdoa untuk pemerintah dan aparat kami selalu dikuatkan untuk memampukan melakukan pelayanan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami, ini doa syukur kami. Kami bawa dan sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penekanan Warta Jemaat edisi hari Minggu 25 Januari tahun 2026. Yang pertama, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Februari tahun 2026 di semua jam ibadah pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sudah baptis agar mempersiapkan diri untuk menerima sakramen ini. Ibadah hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 merupakan ibadah lintas generasi. Poin yang kedua, Panitia Hari Raya Gerejawi dan Nasional tahun 2026 Jemaat Masaleh. Panitia Hari Raya Gerejawi dan Nasional tahun 2026 Jemaat Masaleh telah dibentuk dan akan dilantik pada hari Minggu
tanggal 1 Februari tahun 2026 dalam ibadah jam 5 sore. Kiranya Bapak Ibu menerima tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab dan daftar nama-nama panitia akan dilampirkan pada warta jemaat. Poin yang ketiga, persembahan syukur bulanan atau PSB dan amplop 2 di ibadah keluarga. Persembahan syukur bulanan pada tahun 2025 terdiri dari persembahan bulanan dana rutin dan persembahan bulanan dana sarana. Dan untuk tahun 2026 menjadi persembahan bulanan dana rutin dan persembahan bulanan pembangunan. Kemudian untuk amplop 2 di ibadah keluarga pada tahun 2025 diperuntukkan untuk dana pembangunan dan pada tahun 2026 diperuntukkan menjadi dana sarana. Dan mari jemaat Tuhan kita mendukung segenap kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam jemaat kita. Untuk poin yang keempat, pembangunan gedung serbaguna dipersilakan kepada panitia untuk menguraikannya. Ya, terima kasih. Selamat sore dan salam buat Bapak Ibu sekalian. Salam. Izinkan saya atas nama panitia, ada Bapak Ketua tapi dia berikan saya mandat untuk menjelaskan sekaitan dengan pelaksanaan pembangunan gereja Toraja Jemaat Masale, secara khusus pembangunan gedung serbaguna yang ada di samping kita ini. Yang pertama adalah bahwa kayaknya tema kita pada sore hari ini, mohon maaf saya tidak berkhotbah tapi setelah saya perhatikan tadi bahwa kehadirannya mengubahkan. Apa yang saya maksud adalah bahwa jemaat Masale sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita melihat bahwa perubahan terjadi. Kalau tahun lalu seperti ini kita masih melihat ruangan kosong di sebelah, masih kita parkir kendaraan kita di sana. Tetapi sekarang ini sudah berubah. Dan sekali lagi ini betul-betul karena kehadiran Tuhan yang menyertai kita sekalian, menyertai majelis gereja, menyertai panitia, sehingga dapat terbentuk seperti yang kita lihat di samping ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan gedung serbaguna yang ada ini itu baru dilaksanakan 4 bulan. Kita memulai pada September yang lalu dan kita melihat sekarang progresnya seperti itu. Puji Tuhan untuk itu. Dan yang saya mau kemukakan adalah hal itu terjadi adalah karena dukungan kita semuanya, dukungan jemaat semuanya, dukungan doa, dukungan saran-saran yang diberikan, dan dukungan dana yang disampaikan oleh jemaat, baik itu melalui persembahan syukur langsung, baik itu yang melalui persembahan di ibadah keluarga, maupun dukungan kita di dalam bentuk seperti kita sebagai donatur, dan itu dapat kita kumpulkan. Kami perlu sampaikan bahwa panitia yang ada itu dibentuk pada 30 Oktober 2020 dan mulai mengumpulkan dana dari jemaat
dan dari donatur-donatur, sehingga dalam 5 tahun, ini perlu kami sampaikan, kami sempat mengumpulkan dana 780 juta sampai pada 31 Desember. Dan kami sudah gunakan sekitar 600-an, sehingga saldo yang ada adalah tinggal 130-an sampai sekarang ini. Melihat kondisi itu, maka panitia mengadakan rapat apa yang perlu kita mau tindak lanjuti. Karena kalau kita tidak berupaya lagi untuk mendapatkan suntikan dana, maka ada kemungkinan, ini dari informasi teknik, bahwa ada kemungkinan nanti ini akan mangkrak, jadi bangunan mangkrak. Artinya ya tidak bisa dibangun tapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan karena itulah pada rapat yang lalu itu sempat mengemuka, khususnya di dalam sidang majelis gereja diperluas. Diperluas artinya bukan cuma majelis gereja yang hadir, tapi ada jemaat-jemaat non majelis yang hadir. Apa yang mengemuka saat itu? Beberapa bapak dan ibu menyampaikan seperti ini. Tidakkah panitia bersama dengan majelis gereja mendatangi seluruh keluarga untuk mendata berapa pengakuan masing-masing daripada keluarga itu untuk kelanjutan pembangunannya. Lalu kami rapat khusus melihat itu. Di bidang dana kita katakan bahwa mungkin tidak lagi kita mendatangi keluarga-keluarga untuk mendata berapa kamu memasukkan pengakuan kamu. Itu tidak kita laksanakan sementara. Karena kami pikir bahwa kita mempunyai sarana untuk itu. Sarana yang saya maksudkan adalah bahwa ada amplop persembahan syukur bulanan yang setiap bulannya majelis gereja sudah jalan menghadap atau mendatangi keluarga-keluarga. Jadi ini saja yang kita manfaatkan, majelis gereja terbagi untuk mendatangi keluarga-keluarga, lalu persembahannya kita jelaskan. Yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa pada beberapa tahun yang lalu persembahan untuk pembangunan itu kita dapatkan dari amplop coklat ini yang diadakan di ibadah keluarga. Setiap ibadah keluarga dibagikan ini untuk memberikan sumbangannya. Lalu kalau ini yang lalu, dana rutin dan dana sarana prasarana. Kemudian setelah kami gumuli, kami putuskan bahwa untuk amplop putih ini ke depan, mulai bulan ini, dana rutin akan berada di sini dengan dana untuk pembangunan. Jadi kalau ada kerinduan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pembangunan ini, itu bisa dimasukkan di dalam amplop ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, terus sarana prasarana apa yang dipakai untuk itu? Amplop coklat yang dulu untuk pembangunan, itu di ibadah keluarga maksudnya, itu nantinya akan kita isi di ibadah keluarga kita untuk dana sarana prasarana. Demikian Bapak Ibu, dan untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak mendapat amplop di ibadah-ibadah hari Minggu, kami menyiapkan kotak hitam yang ada di sana itu kotak pembangunan. Cuma sayangnya tulisannya kecil sekali karena memang baru tadi ditempel itu. Ke depan itu akan terpasang terus, artinya untuk memberikan sarana kepada jemaat kalau memungkinkan atau berkerinduan untuk mendukung akan pembangunan ini. Jadi sekira itu yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dalam kita melanjutkan pembangunan
gedung serbaguna kita di sebelah ini. Tuhan memberkati. Selain dari amplop dan kotak yang tersedia, dukungan dana juga dapat melalui rekening Bank BNI atas nama Ibu Meti Timang dan Bank Sulselbar atas nama Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Masale. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dana kepada Bapak Agustinus Alexander, NN, Werin, Bapak Iwan Ampulembang, Bapak Seth Tadung Allo, Bapak Valentino Parasa dan Dionet Novalin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang mendukung dalam doa dan dana dalam setiap pembangunan bahkan kegiatan-kegiatan dan program yang dijalankan dalam Jemaat Masale. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari menyatakan diri kita dalam panggilan ilahi untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, yang akan dibaharui oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaikan bejana. Mari dengan iman kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bertugas suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita katakan bahwa jadikan aku alatmu Tuhan, untuk dipakai kemuliaan tangan Tuhan. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bertugas suruh kehendakmu, pakailah sesuai
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya Tuhan mengutus kita untuk pergi. Jalanilah kehidupan yang telah diubahkan di dalam Kristus. Karena itu saudara pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga ibadah kita bisa terlaksana dengan baik. Bersyukur untuk kekuatan buat hambanya Bapak Pendeta Dianto Paimbonan MTH. Untuk pelayanan firman-Nya, terima kasih karena melalui firman-Nya kita dikuatkan, dan terima kasih bahkan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan melalui pelayanan dari para hamba-Nya, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kehadirannya mengubahkan kita, kehadirannya memulihkan hidup kita, dan kita percaya kita pulang dari tempat ini, kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibacakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibacakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak, aku diberkati. Tak.